لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس. Kita lanjutkan masih bab 2 ya. Bab 2, video 2 berarti ya. Nah, kita kembalikan. Kalau sudah kita kembalikan semua, kita serahkan tadi kepada yang berhak menerimanya siapa? Allah melalui lambang zakat fitrah. Betul? Setelah kita menahan, betul? Bukan menahan makan minum saja, termasuk menahan keakuan. Berat gak? Berat ya? Nah, kita kembalikan kepada Allah yang berhak menerimanya, walaupun melalui duafa atau anak yatim. Syariat itu jangan main-main ya, karena bisa rusak puasa kita kalau tidak bayar zakat fitrah, dan sifatnya wajib. Diibaratkan kita bayar zakat secara syariat, beras di tangan kita lalu kita berikan kepada yang berhak menerimanya, kemudian diambilnya melalui asyahadah kan, sebaiknya melalui asyahadah. Saya serahkan, salaman, betul kan? Memang begitu adabnya, sama dengan akad nikah tuh. Jangan main-main itu. Ini jangan main wakilin aja. Kalau ingin tahu makrifatnya ya. Zaman Nabi juga begitu. Ya. Ini beras di tangan, lalu kita berikan kepada yang berhak menerimanya, walaupun dalam hati yang berhak menerimanya Allah. Yang berhak menerimanya adalah tolong sampaikan, berikan beras ini kepada Allah. Bingung tuh yang menerimanya nanti ambil zakat. Enggak begitu ya. Itu hati aja ya. Dia harus kaji makrifat dulu kan. Ya. Jadi diambilnya setelah kita serahkan. Pertanyaannya, apa masih ada di tangan kita enggak beras tadi? Kalau diserahkan, enggak kan? Enggak. Ini benar nih. Kan enggak ada ya? Logika kita terima kan? Enggak ada kan? Bener enggak ada? Iya enggak ada. Kalau masih ada gimana? Berarti belum diserahkan. Begitu kita serahkan kepada yang menerimanya, kan gitu. Oh, ya. Secara batin kita tahu serahkannya. Yang kita mesti baca gimana secara batin? Nanti sampaikan lah ya, karena masih panjang waktunya. Ada doanya itu, kopi, ya, insya Allah gampang kok doanya. Apa masih ada di tangan? Enggak kan? Begitu kita serahkan kepada yang menerimanya, kita sudah tidak punya lagi apa-apa kan? Begitu juga dalam konteks kajian yang Anda sampaikan sekarang. Setelah ayat kita berikan kepada Allah, setelah kodrat kita berikan, kita kembalikan kepada Allah. Setelah iradat kita kembalikan kepada Allah. Sama, basyar, kalam, kita berikan semuanya kepada Allah. Maka otomatis tubuh kita tidak punya apa-apa lagi. Nah, karena sudah dikembalikan kepada Allah. Ya semuanya karena punya Allah. Maka berarti kita bahasa fikih, bahasa syariat apa namanya? Sudah bersih. Sudah bersih lagi dari cilapu tadi. Iya betul kan? Nah tuh sudah bersih. Sama anonim katanya sudah bersih tadi. Sudah tak punya lagi. Ketika kita sudah bersih, maka itu yang disebut Idul Fitri. Apa namanya? Itu Idul Fitri, bukan Idul Adha.
Kalau secara umum Idul Fitri apa? Kembali ke bayi. Ngerangkak lagi dong. Udah bersih. Seperti bayi. Kan seperti. Betul. Idul Fitri. Kembali kepada Allah. Itu yang benar. Yang kotornya sudah dibakar sama Allah. Betul kan? Kapan Idul Adha nanti? Agak besar. Kalau yang mampu. Korban. Sudah Idul Fitri, kalau bersih masih belum bersih, Allah tahu nih, masih perlu dibakar nih kebersihannya ya. Agak gadang. Korban. Kalau enggak itu dilarikan, korban bener badan antum gimana lo? Ngeri lo hidup lo. Itu jangan main-main, ini bener ini kajinya gitu. Ini pelit juga sama korban. Iya kan? Betul kan? Beli mobil bisa, korban setengah jawi aja nggak bisa. Ngaco. Marah-marah aja Andung udah puasa. Ya. Andung udah korban giginya hilang kan? Masya Allah. Jangan kaku, jangan kaku. Gampang katanya. Jadi kesimpulannya, Idul Fitri itu kembalikan kepada Allah supaya antum jadi bersih, jangan jadi bayi. Betul kan? Berarti kalau hukum tobat benar kan? Pasti makbul kan kalau ilmunya kita tahu kan? Karena bersih kan? Tapi dengan zakat fitrah kan? Berapa anak antum? Berapa amanah antum? Jumlahin tuh. Nggak main-main. Kalau sudah kembalikan kepada Allah, wahtiru liruyatihi. Artinya berbukalah kamu karena melihat bulan. Itu mujmalnya. Maka 1 Syawal pun datang. Tuh. Mancogo. Hukumnya, ayo kalau 1 Syawal datang, haram berpuasa. Sah kan? Haram berpuasa. Kenapa haram berpuasa? Ada yang bisa jawab? Ngopi dulu, kejar terus. Ini kaji nggak susah lah. Kalau sudah dikembalikan kepada Allah, maka yang timbul antum menjadi hamba Allah. Iya. Hamba Allah yang namanya manusia. Begini. Inna khalqil khairil muqtarin bisifatillah. Huwa alladhi yajibu anas takdimahu. Adalah karakter kebaikan-kebaikan itulah menjadi nempel sifat-sifat Allah yang mesti kita pakai. Kalau sudah dikembalikan Allah, maka karakter yang baik nempel karena kita sudah bersih. Itulah behit sifat-sifat Allah, bukan Allah yang behit. Namanya yang paling awal. Ar-Rahman sifatnya. Kalau kita sudah fitrah, belum ke korban dulu. Ya. Nah. Karakter sifat Ar-Rahman nempel kalau sudah. Makanya orang kalau sudah misalnya Idul Fitri, kalau puasanya benar, biasanya lebih lembut. Dermawan, lebih kaya, enggak lebih cingkaha. Aduh haji lebih kacau pesampilinya, kacau kok. Enggak nempel behit Ar-Rahmannya kok. Ini benar nih ngaji nih. Ya. Kalau sudah timbul kebaikan dalam kehidupan kita selanjutnya, jangan ditahan-tahan lagi. Jangan puasain lagi, jangan sampili karieng. Kalau la fitrah, kan nggak boleh puasa. Paham nih maksudnya ya? Kan gitu ya. Artinya jangan puasa lagi. Kan kalau sudah timbul kebaikan yang muncul dalam kehidupan kita amalkan, laksanakan, nggak usah ditahan deh. Benar gak? Masa kebaikan ditahan? Nah, kalau kebaikan ditahan, sampili karyang. Itu maksudnya. Itulah dalam istilah ilmu metafisis. Tasawuf sudah. Torekot sudah. Ma'rifat sudah. Torekot yang belum. Torekot itu amalan. Ya. Dalam ilmu metafisis diartikan membehitnya, menempelnya. Jadi bahasa behit itu bahasa metafisis. Sekarang dong tunjukin supaya jangan taklid.
Itu bahasa ilmu metafisis. Membehit itu artinya nempelnya karakter sifat satu. Sifat Allah yang namanya Ar-Rahman. Jadi kalau yang namanya andung itu fakirun dari Ar-Rahman. Pasti dia dermawan dulunya. Duduk kan nih. Sifat itu yang kita tempelkan. Bukan andungnya nempel. Gimana nih? Andungnya nempel nanti ngajinya aneh ya. Nunggu andung gimana bentuknya, dilihat andung. Itu gambarnya. Sejarah aja. Ya kayak gitu loh. Duduk kan nih. Masih ada yang ngejar-ngejar ilmu ini. Dicari bukunya. Udah kacau. Kamal larinya kaji kok. Kemarin-kemarin enggak ya. Jangan ditahan-tahan lagi sifat kebaikan setelah Idul Fitri. Karena nggak boleh puasa kan. Nah. Membehitnya atau nempelnya karakter sifat Ar-Rahman udah ada kan? Udah kan? Insya Allah itu nggak disadarin sama antum. Biasanya lebih dermawan. Jadi kalau antum minta piti ke orang lain, salasian Idul Kurban. Kok rasionya? Orang kayu kok. Mudah-mudahan puasanya benar ya Allah. Benarkan orang itu nan kayu itu puasanya. Oh iya kurban. Idul Fitrinya cocok dia bayar zakat. Pak pinjam piti 5 miliar Pak. Jangan pinjam. Pak baragi agi lah piti 5 miliar. Dia agian aja tuh Pak. Wah itu pukau. Kama kaji kok. Jadi lo tahu. Betul kan? Kira-kira gitu deh. Jadi dalam istilah metafisis sudah sifat Ar-Rahman yang menempel, yaitu Allah yang Maha Pengasih artinya ya. Nah sifat itu kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kala antum nggak menyadarinya. Kadang-kadang nggak menyadarinya. Ada orang sekeras-kerasnya pas dilembutkan sifat behit Ar-Rahman bisa langsung ngasih kan? Ya, jadi tindakan kebaikan itu bukan punya antum. Hilangkan keakuan, hilangkan bahwa kita berkehendak begitu. Maka Allah nempel. Sifat-sifatnya ya, jangan jati ya. Itulah Ar-Rahman. Ar-Rahman dulu deh, jangan Al-Qahar. Kacau nih. Memang ada amalan itu. Emangnya Sudirman. Sudirman boleh, zamannya revolusi kan, pakai Al-Qahar kan. Di bom juga gak kena loh. Jadi jangan ditahan lagi. Kita pakai sayang kepada semua makhluk Allah. Jadi cara prakteknya gimana? Jangan pilih-pilih kepada manusia, apakah dia beriman ataupun kafir, apakah dia tetangga ataupun orang jauh, apakah dia udah ngegaplok kita atau enggak, apakah dia benci sama kita, tolong saja, sanggup. Itu sifat itu dipakai. Maka Nabi udah bonyok giginya, pompong kayak yang duduk nih, yang bukan Nabi nih yang duduk nih, tetap aja nih maafin orang ya, betul kan? Ya kayak gitu, amalannya gitu. Nempel behit itu gitu kan nggak bisa dibohongin itu. Ada yang tolong ya nyokap patang mengicu gitu. Kamalar itu. Nggak bisa begitu. Berarti nggak benar juga puasanya. Ya. Benci sama kita atau sayang sama kita, insya Allah kalau kita tetap tolong akan timbul rasa sayang. Udah tahu ilmunya? Berat kan Ikhwan? Tanpa disadari, antum bisa menolong loh. Padahal dia dendam sama kita loh. Betul. Cara Allah menolongnya dikasih aja uang orang itu. Antum nggak tahu kalau dia dendam kan? Itu dia. Itu sifat Ar-Rahman yang membehit. Paham nggak tuh? Kan ada yang kayak gitu. Itu bukan mengicu tuh. Ya. Sayang kepada semua makhluk Allah. Kecoa, cacing, sayang tuh. Nggak main gecek dia. Ya. Nah, yang sudah begitu jangan ditahan-tahan. Hati, bawaan hati disimpang lampu merah di alai umpamo. Nampak orang minta-minta. Koma fiyama, adonan ngatur. Jangan ditahan-tahan lagi kalau sudah puasa Ramadan. Sampai? Jangan puasa aja ngaragi. Betul kan? Udah kasihin aja kalau dari bawaan rohani. Itu amalannya. Jangan ditahan-tahan lagi. Makanya kalau ditahan hukumnya haram.
Sampai kalau kita sudah niat bersedekah ditahan haram secara makrifat. Gimana? Insya Allah dengan begitu maka akan timbul kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita menyadari, karena Allah Maha Pengampun, Allahul Ghafur. Naik tadi Ar-Rahman. Tempelin ya, Ghafur. Yang satu aja dulu berat tuh. Ghafur nempel lagi. Ini cangok deh dulu. 99 tempelin dong betulnya. Wah, kacau nih. Ghafur ya. Ghafur artinya yang Maha Pengampun. Nah, kita pakai itu. Memakainya gimana dong? Sifat itu pada kehidupan sehari kita pakai. Setelah kita kembalikan kepada Allah, ini juga berat dalam pengamalannya. Kebaikan-kebaikan yang timbul, kita banyak berbuat baik di atas muka bumi ini, insya Allah kita akan masuk dalam golongan yang disebut Nabi. Termasuk memaafkan orang, walaupun dia menjolimi kita. Berat ya? Ya, itu Al-Ghafur dan nempel. Ya. Di Nabi ada. Ada, ya, betul kan? Betul, alhamdulillah. Di Ikhwan udah ada, yang kedua ini. Ya, mudah-mudahan ada ya. Di sini semua udah ada, separuh dari Al-Asmaul Husna udah ada, alhamdulillah. Ya. Berat Pak. Kita banyak berbuat baik di atas muka bumi ini, insya Allah kita akan masuk dalam golongan yang disebut Nabi Khairunas Anfun. Artinya gini, itu dalam bahasa sisi lain ya. Afdalul basyari humul akhasil ladina yuqadimunal adida minal fawaidi akhirina. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberi manfaat buat orang lain. Udah nempel tuh. Kemana saja dia menjadi penolong. Itulah manusia wajib. Jadi level manusia ada 3. Ada manusia wajib. Yang kedua, yang jangan manusia haram. Jadi doain tuh duduk. Capek lah payang gitu nih. Gitu ya. Jadilah manusia wajib. Jangan manusia makruh. Makruh nggak apa-apa. Datang nggak datang bodoh teing. Itu makruh. Kan nggak apa-apa ya. Halo? Kaitannya ada. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberi manfaat buat orang lain. Ini hadis. Sahih. Jadi kehidupan kita sudah mulai banyak manfaatnya buat orang lain. Bukan nyusahin. Ini yang gawat nyusahin banyak orang. Ya. Nggak apa-apa deh. Yang penting tidak mengganggu, nyusahin nggak apa-apa. Ya. Kalau andung gitu. Ya. Karena sudah kembali kepada Allah. Jangan berbuat lagi. Kalau sudah kembalikan kepada Allah, ini ada kaitannya sholat Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha, beda kembalinya kepada Allah, levelnya beda. Ada rentenannya, ada tuntunannya. Nah, lalu kita lakukan sholat Idul Adha setelah Idul Fitri. Hanya sholat saja pada rudaho ditambah wanhal. Itu Idul Adha. Wanhal itu artinya berkorban. Ya, nah, itu wanhal. Ini nanti pada waktunya dong jabarkan lebih dalam lagi. Ya, dari Idul Fitri ke Idul Adha. Ada wanhal. Pengertian korban itu harus dipahami ya, dalam konsep makrifat. Jadi artinya begini, setelah kita kembali kepada Allah, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan apa? Setelah berkorban. Setelah Idul Fitri. Sholat fardu 5 waktu. Maka diri antum butuh sholat itu. Allah nggak butuh. Duduk nggak? Yang butuh tadi. Ya, Allah nggak butuh. Jadi, kita kaji dulu tentang sholat fardu 5 waktu. Sholat itu apa? Kejar. Sholat itu apa? Ini chargernya puasa tadi kan? Sampai Idul Fitri kan? Setelah bayar kan? Maka kita akan butuh sholat. Sholat itu apa? Kita beralih ke awal.
Karena kita sudah katakan Idul Fitri kembali ke fitrah, makanya kembali kepada Allah. Guna bisa mempertahankan itu tadi, maka kita wajib melaksanakan sholat fardu 5 waktu yang dalam Al-Quran itu ada 3. Penjelasan sholat fardu itu ada 3. 3 kategori tentang sholat. Ya, nah ini yang mesti dipahami secara lebih dalam lagi ya. Andung yakin banyak yang nggak tahu nih. Ada 3 tuh. Pertama, Endra Naziriyah. Maksudnya, iqamatu sholatihi. Dirikan sholat sesempurna-sempurnanya. Tagak sempurna dulu. Iqamatu sholatihi. Belum tegak jangan dulu ruku. Untuk diri itu. Bukan untuk Allah. Supaya jangan asam urat. Tenang. Nah. Artinya dirikan sholat. Awalnya dimulai tergelincir waktu-waktunya dari matahari sampai pertengahan malam dan ditambah subuh. Mulai tergelincir matahari itu ada 4. Zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian ditambah subuh. Berarti 5 waktu. Nah ini memberikan petunjuk. Pada kita sholat di tingkat ilmu syariat begitu. Kenapa? Karena diatur oleh waktu. Jadi manusia itu butuh sholat. Kenapa? Karena manusia terkurung oleh waktu. Jadi sholat fardu syariat adalah yang ngatur adalah waktu. Duduk nggak nih? Di sana Allah yang menyuruh ke waktu. Jangan main-main di ilmu waktu. Waktu Allah. Pas dipanggil Allah berhenti. Itu sakral. Bahasanya begini ya. Ada 5 waktu yang perlu didalami secara benar. Pada kita sholat di tingkat ilmu syariat. Kenapa? Karena diatur sholatnya di syariat itu dengan waktu-waktu. Jadi ilmu syariat ini kan aturan secara lahiriah diikatkan dengan waktu. Bagaimana mengatur tubuh kita ini supaya ada aktivitas ibadahnya dan waktunya sudah ditentukan. Maka dilaksanakan sholat secara syariat. Yang pertama, nah itu kita pahami. Kemudian masuk yang kedua. Ini udah dianggap syariatnya udah selesai. Di sholat, ya. Ini terkait Ramadan. Kedua, ada sholat wusta. Nah, sholat wusta ini agak banyak beda pendapat dulu sama sekarang. Para ulama ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat asyar. Kurang tepat. Kenapa? Karena akhir dari siang, awal dari malam, kan gitu. Wusta itu sendiri artinya pertengahan. Ini konsep ma'rifat, konsep tasawuf. Pertengahan. Wusta itu artinya pertengahan. Orang tasawuf memahami sholat wusta itu ingat hati. Tengah. Ingat hati. Kepada Allah. Hati ingat kepada Allah, itu wusta. Jangan diperdebatkan. Kalau syariat larinya asyar. Kan mengenal diri. Tengah. Wusta. Ingat hati kepada Allah terus menerus. Poinnya di waktu 5 tadi. Karena itu waktu hak Allah. Duduk Kak. Jangan lalaikan. Jadi ke depannya tepat waktulah. Kalau antum ingin benar hidup bukan untuk Allah, itu petunjuk untuk kita. Duduk Kak. Ya. Terus menerus. Nah, karena sholat itu sendiri kan untuk diri kita. Sekali lagi, nasihatan dong. Sholat itu untuk diri kita, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh sholat kita. Akidah tuh. Kita mau sholat, Allah nggak untung. Nggak sholat, Allah nggak rugi.
Jadi sholat itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Capek kalau antum menyuruh sholat kepada jamaah tapi dia bangkang. Berarti dia merusak dirinya sendiri. Betul nggak? Merusak amanahnya sendiri. Rusak dia hidup tuh. Buktikan aja. Itu akidah. Allah nggak butuh. Berarti dia nggak ngerti perkara sholat. Menganggap sholat itu untuk Allah. Kan ngaco ini. Nah, nih. Berarti kita bicara diri kita sendiri. Kalau ingin mengenal Allah, kenali diri sendiri. Man arafu fakot arafu. Kan gitu. Baru ke Allah. Kita mau sholat. Allah nggak untung. Nggak sholat. Allah nggak rugi. Jadi sholat itu sebenarnya untuk diri kita sendiri kan. Berarti kita bicara diri kita. Nah diri kita ini yang di tengahnya mana? Tunjuk. Dada. Yang tengah diri kita itu dada. Ada apa di dada? Kejar terus. Runut makrifat begitu. Ada jantung. Apa itu jantung? Lambang hati. Jantung itu lambang daripada hati. Huruf Allah itu lambang dari zatiah Allah. Duduk gak? Lambangnya begitu. Karena manusia itu perlu dilambang-lambangin. Jantung. Itu lambang hati. Jadi kerjanya hati itu untuk apa? Yang sebenarnya. Bukan untuk menggarutu, untuk maniak buru. Tidak. Satu saja. Mengingat Allah. Paham? Kerja jantung itu sebetulnya hanya untuk mengingat Allah saja. Itu atribut. Maka orang yang sering mengingat Allah, tidak jantungan. Mati dia kena serangan jantung. Tandanya cingkaha itu. Ya iblis, ya iblis, ya iblis saja isinya. Oh, takaju tabaka, ngek, is dead. Ingat Allah, banyak zikir. Kan gitu, sembuh tuh. Karenanya yang namanya sholatul wusta itu ingat hati kepada Allah. Itu artinya. Duduk. Itu makna kedua. Ingat hati kepada Allah. Terus menerus. Baik di dalam waktu sholat. Secara syariat. Bila perlu. Maupun di luar sholat. Kalau udah benar sini. Tanpa disadari di luar sholat. Ingat Allah itu otomatis. Waktu kita beresiko. Hebat gak tuh? Pas kita diingatkan Allah. Waktu kita beresiko. Maka selamat. Masya Allah. Itu hebatnya Asma tadi. Ini benar nih. Antum mau jolim, antum mau maksiat, antum mau mabok. Pas diingatkan Allah di hati, berhenti itu semua tuh. Itu benar itu. Karena gak mungkin kalah deh Asma di jantung itu Allah. Kalau kita melakukan dosa gak mungkin kalah. Ada di hadis itu. Yang secara syariat kita selalu ingat kepada Allah. Ini kata Allah. Difirmankan oleh Allah di Al-Ankabut ayat 45. Baca dulu itu. Al-Ankabut. Utlu ma'uhiyah. Surat 29. Sifatnya lahir nih, ke syariat. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas shalah
Pertama yang Anda mesti jelaskan dalam firman ini, ada sedikit pertanyaan, interaksi aja ya. Hukumnya kalau kita sholat secara fikih, membaca Al-Quran wajib atau sunat? Jawablah. Wajib atau sunat? Dari Quran ini. Kan tergabung itu. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Al-Quran dan dirikan sholat. Berarti satu paket. Jadi kurang tepat deh kalau hukumnya sunnah. Sampai Allah tahu akan jadi perdebatan itu secara fikih. Bukan merendahkan fikih, meluruskan. Makanya diisi wajib Al-Fatihah. Al-Fatihah kan Quran induk. Duduk gak? Kita nggak jidal sini. Cuman kita udah tahu, hati-hati berbicara sunat wajib kalau kita nggak tahu ilmunya secara konsep makrifat. Itu yang paling penting. Sepakat ya? Mau takut kan baru SAG sarjana agama goib langsung mimbar, kan kacau ini. Enggak begitu Pak. Ya. Itikaf dulu. Istighfar dulu, bersihkan dulu, baru kita memberi penjelasan kepada makmum. Enggak semudah itu Pak. Kita beresiko memegang wahyu itu. Tidak boleh terkontaminasi dengan hukum asbab. Betul kan? Ayat kedua lebih rohani. Allah berfirman, Al-A'raf 205 dibaca. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Dan sebutlah nama Rabb-Mu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Perintahnya di mana? Zikir torekot atau sholat fardu? Jawab. Perintah tadi di mana? Sholat fardu 5 waktu. Kalau sholat fardu 5 waktu bacaan makmumnya keras, sah tidak? Tidak sah. Kecuali imam. Duduk gak tuh? Jadi ayat ini jangan dibenturkan kepada orang yang berzikir jahar. Bukan ke situ. Anu tidak mendukung zikir jahar loh. Duduk. Duduk ya. Maaf, di Sumatera Barat masih membenturkan ini. Sebutlah nama Rabb-Mu dalam hatimu dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah tanpa bersuara. Di mana letaknya ini? Pada sholat fardu. Asbabun nuzul begitu. Bukan pada zikir jahar, itu latihan. Nah, tolong diingat ya ikhwan, ini ayat bukan melarang zikir bersuara. Jangan salah paham. Tolong. Ada ayatnya zikir jahar itu. Ya. Karena seringkali ada orang, bahkan ulama, menjadikan ayat ini untuk melarang zikir bersuara. La ilaha illallah. Banyak. Kok marah-marah dong? Enggak. Kan jelas ini. Enggak boleh suara keras-keras. Sekali lagi ya Andung ingatkan, ayat ini bukan melarang zikir bersuara. Insya Allah di bab ketiga, hikmah puasa Ramadan kita bahas lebih dalam lagi. Apa itu jahar? Kaitannya dengan sholat Ramadan. Dengan ibadah Ramadan.
Mudah-mudahan dalam kaji ini menguatkan lagi itikad kita, akidah kita, puasa kita di putaran kedua ini. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية انت جيت يا طه بالنور الهداية يا رسول